Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesempatan pada kali ini dan dapat kita berjumpa kembali dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya dan rekan-rekan saya, kami dari kelompok 4 dengan tema menganalisis pentingnya teks akademik dan membangun teks akademik. Baiklah semuanya, sebelum kami jelaskan lebih lanjut, di sini saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kita, yaitu Profesor Dr. Haji Hasna Faiza ARM yang telah menempatkan waktu kita pada hari ini dan memberi pelajaran pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya tidak sendiri, di sini saya didampingi dengan 3 rekan saya, yakni yang pertama itu ada dengan saya sendiri, Herianto Saputra, dan rekan saya selanjutnya ini ada Inayah Aulia Putri, dan rekan saya selanjutnya itu ada Intan Apriana Putri, dan rekan saya selanjutnya ada Isyawalia Juana. Baiklah teman-teman semuanya, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu tes akademik. Tes akademik itu adalah jenis tulisan yang digunakan dalam dunia pendidikan atau penelitian yang berfungsi untuk menyampaikan informasi hasil penelitian atau analisis secara jelas, objektif, dan logis. Teks ini biasanya memiliki struktur yang formal, menggunakan bahasa baku, didukung oleh sumber atau data yang valid, serta argumentasi yang kuat. Contohnya itu teks akademik meliputi makalah ilmiah, jurnal, laporan penelitian, dan tesis. Selanjutnya tentang ciri-ciri teks akademik dan jenis-jenisnya. Teks akademik biasanya digunakan dalam konteks ilmiah atau pendidikan dan memiliki ciri-ciri formal serta objektif. Berikut beberapa jenis teks akademik. Yang pertama itu ada esai, yaitu tulisan pendek yang menyajikan argumen atau pandangan penulis tentang suatu topik. Yang kedua itu artikel ilmiah, laporan penelitian atau kajian yang dipublikasikan di jurnal ilmiah. Yang ketiga itu ada makalah, yaitu tulisan formal yang biasanya digunakan untuk tugas kuliah, menyajikan penelitian atau analisis. Yang keempat itu ada tesis, yaitu karya tulis ilmiah yang dibuat sebagai syarat kelulusan program sarjana atau magister. Yang kelima itu ada disertasi, yaitu karya tulis yang lebih mendalam daripada tesis, umumnya untuk syarat kelulusan program doktoral. Yang keenam ada laporan penelitian, yaitu teks yang menyajikan hasil penelitian, metode, serta kesimpulan. Yang ketujuh ada monografi, yaitu kajian mendalam tentang suatu topik tertentu yang ditulis dalam bentuk buku. Yang kedelapan ada review, yaitu ulasan atau tinjauan kritis terhadap literatur atau penelitian yang sudah ada. Semua jenis teks ini umumnya memerlukan referensi ilmiah dan data yang valid. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik teks akademik. Teks akademik memiliki ciri khas yang membedakannya dari jenis teks lainnya, seperti yang pertama formalitas, yaitu gaya bahasa yang formal, menggunakan bahasa yang baku, dan istilah ilmiah. Yang kedua, objektivitas, yaitu menekankan fakta dan bukti empiris, menghindari bias dan opini pribadi. Yang ketiga, citra sumber, yaitu mengutip sumber terpercaya, menyertakan daftar referensi dan bibliografi. Yang terakhir atau yang keempat, struktur, yaitu harus terstruktur dengan jelas, memiliki bagian-bagian yang saling berhubungan.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur teks akademik. Teks akademik memiliki struktur yang terorganisir atau tersusun secara sistematis, membantu pembaca memahami alur pemikiran dan isi teks akademik. Seperti yang pertama, pendahuluan, yaitu memperkenalkan topik, rumusan masalah, dan tujuan penulisan. Yang kedua, tinjauan pustaka, yaitu menyajikan teori dan penelitian terkait, menjelaskan latar belakang masalah. Yang ketiga, metodologi, yaitu menjelaskan metode penelitian, data yang digunakan, dan teknik analisis. Yang keempat, pembahasan, yaitu menganalisis data, membahas temuan, dan menarik kesimpulan. Yang kelima, kesimpulan, yaitu merangkum hasil penelitian, menjelaskan implikasi dan keterbatasan. Yang keenam, daftar pustaka, yaitu mencantumkan sumber referensi yang digunakan dalam teks. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan tentang pentingnya teks akademik. Sebagai masyarakat akademik, teks akademik memiliki peranan yang sangat penting. Misalnya seperti kita ingin menyusun penelitian ilmiah yang memerlukan sebuah proposal. Proposal tersebut termasuk jenis teks akademik. Lalu, di saat kita ingin mempresentasikan hasil penelitian, yang dimana akan kita rubah menjadi sebuah laporan penelitian. Laporan penelitian tersebut juga termasuk jenis-jenis teks akademik. Lalu, contoh lainnya seperti kita ingin membuat artikel ilmiah yang akan dirubah menjadi sebuah jurnal. Jurnal tersebut juga termasuk jenis-jenis teks akademik. Mungkin bisa saja menggunakan sarana informasi lainnya, seperti berita, brosur, dan sebagainya. Namun, genre tersebut tidak berhubungan dengan aktivitas akademik. Selanjutnya, membangun teks akademik. Berikut merupakan ciri-ciri teks akademik. Yang pertama, teks akademik bersifat sederhana. Yang kedua, teks akademik padat informasi. Yang ketiga, teks akademik bersifat taksonomi dan abstrak. Yang keempat, teks akademik padat kata leksikal. Yang kelima, teks akademik banyak memanfaatkan nominalisasi. Yang keenam, teks akademik banyak memanfaatkan metafora gramatika. Yang ketujuh, teks akademik banyak memanfaatkan istilah teknis.